warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruhaimah SPDI, mahasiswa PPD dan Jabatan Angkatan 4 tahun 2021, bidang studi bimbingan dan konseling, RPTK Universitas 11 Maret Surakarta, dengan nomor peserta PPD 206102610842 pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktek layanan klasikal di SMP Negeri 1 Trangun, dan ini adalah bukti kartu peserta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Wow, luar biasa semangatnya ya. Saya lihat, Ibu lihat kayaknya porsinya penuh semua ya. Hadir semua berarti ya? Hadir, Bu. Oke, luar biasa. Hari ini hadir semua, semangatnya juga luar biasa. Baiklah. Ibu akan hari ini kita belajar tentang dampak pernikahan dini ya. Tujuannya adalah peserta didik mampu menelaah dampak pernikahan dini. Kemudian peserta didik atau mampu memperhatikan dampak dari pernikahan dini tersebut. Dan selanjutnya peserta didik mampu mengatasi dampak dari pernikahan dini. Ya. Nah, sudah ada ininya ya, sudah ada gambarannya ya. Oke. Sebelum kita memasuki ke tahap selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Ya, kegiatan kita hari ini adalah langkah-langkahnya nanti pada saat anak-anak Ibu mau menyampaikan atau mau menyampaikan pendapat, mau bertanya, dan juga mau menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan, anak-anak Ibu alangkah baiknya mengangkat tangan dulu ya, supaya setelah saya perbolehkan baru bisa bertanya ataupun mengeluarkan pendapat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, waktu kita ya, kita akan berbicara dengan waktu. Kira-kira waktu kita hari ini sesuai dengan jadwal, yaitu 1 jam pelajaran ya. Sepakat ya kita ya, 1 jam pelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ya? Ya, Bu. Oke, ice breakingnya kita akan berhitung. Kalau genap dia tetap hitungannya, kalau ganjil dia kita ucapkan bom ya. Oke, mulai. Ya? Ya? Bom. Ya? Bom. Ya? Bom. 7, 8. Yeay! Bom. Selanjutnya. Oke? 11, 12. Ya? Bom. Ya? 14. Ya? Bom. Ya? 16. 17. Bom. Aduh, ada yang terfokus ya. Ayo tepuk tangan dulu dong. Di sini kita ini ya, yang kita ini kan adalah fokus kita ya. Kalau kita tidak fokus berarti kita masih melayang-layang di luar nih. Ada yang masih di luar? Ya.
Ini adalah pengertian dari pernikahan dini ya. Coba dibacakan Zahratun Ainah. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Remaja adalah individu yang sedang berada pada masa pernikahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang lebih mandiri dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan spirit. Ya. Selanjutnya. Keluarga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Lanjut. Pernikahan usia muda, pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi spiritual. Ya. Ini ada menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ada 4 item ya. Kemudian faktor penyebab dari pernikahan dini. Yang pertama adalah faktor pribadi dari kita sendiri ya. Kemudian faktor keluarga, mungkin anak-anak ibu atau yang lainnya yang kurang nyaman dengan keluarga, mereka mencari orang lain, tempat dia curhat dan lain sebagainya. Kemudian faktor lainnya bisa saja faktor dari luar ya. Kemudian faktor budaya, faktor pendidikan, ekonomi, dan hukum. Ini banyak sekali faktor yang menyebabkan pernikahan dini tersebut ya. Kemudian dampak dari pernikahan dini ya. Tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. Ya, di sini dampak dari pernikahan dini itu salah satunya adalah angka kematian ibu dan anak itu tinggi ya. Karena memang di usia kita yang sangat dini sangat disarankan untuk tidak reproduksi dulu sebelum umur kita sampai pada saat memang kita ataupun umur kita matang dalam hal pernikahan. Kemudian penyakit HIV ya, penyakit HIV juga salah satunya penyebabnya. Kemudian kanker leher rahim, ini juga menyebabkan kematian. Kemudian depresi berat. Kenapa bisa depresi? Ya, karena memang otak kita tidak sanggup untuk berpikir lebih dari kadar kemampuan kita ataupun kadar usia kita. Setelah kita menikah, walaupun umur kita masih muda, kita harus memikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikirkan. Nah, pemikiran itu akan menyebabkan kita depresi. Kemudian pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, ya. Pernikahan yang tidak berkekuatan hukum artinya tidak ada surat nikah, ya. Dan juga pernikahan kita tidak terdaftar di KUA setempat. Jadi sama juga dengan kayak sah menurut agama tapi tidak sah menurut negara. Munculnya pekerja anak, ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kekerasan dalam rumah tangga di sini, kenapa bisa terjadi kekerasan di rumah tangga? Karena cinta saja tidak cukup untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, tidak cukup. Cukup gak kira-kira cinta saja untuk menjalin rumah tangga? Tidak. Tentu tidak. Harus ada materi yang bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga. Seperti si laki-laki tidak malas, rajin
rajin bekerja, uangnya banyak, ya kan? Tapi yang kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, yang saudara-saudara kita yang melakukan pernikahan dini ini, laki-lakinya juga umur 15 tahun, perempuannya 14 tahun. Kira-kira bisa cari uang nggak? Tentu tidak. Akhirnya cekcok yang tidak berujung dan konfliknya yang berujung perceraian. Yang perempuan pun nggak mau, dia nggak makan, mau nggak? Gara-gara ini saya mencintainya apa adanya, seumpama nggak pun makan nggak apa-apa, sanggup nggak? Nggak. Dipukulin sanggup nggak? Nggak, Bu. Makan nih 3 kali sehari, tapi dipukulin 3 kali sehari, mau nggak? Nggak. Tentu tidak. Kemudian banyaknya anak terlantar, ya. Akibat dari pernikahan dini ini adalah banyaknya anak yang terlantar. Kemudian kurangnya jaminan masa depan. Ya, kurangnya jaminan masa depan di sini ya seperti yang kita lihat di lingkungan kita. Menjadi janda tapi dia umurnya masih masih muda, sekolah juga tidak bisa dilanjutkan. Kemudian cara mengatasi pernikahan di usia dini itu ada berapa item nih? Ada 7 item, ya. Coba dibacakan Ferry Irwansyah. Harus selalu ada pengawasan orang tua. Ya. Kemudian Jamila. Menjauhi pergaulan yang bebas. Ya. Kemudian Satika. Rajin belajar. Lanjut, Nak. Berpikir positif. Ya. Sabrina. Berpikir terbuka. Ragu kali ini. Mendekatkan diri pada agama. Ya. Kemudian Mayani. Fokus dengan tujuan masa depan. Ya. Sama-sama kita sudah melihat ya. Ada 7 item yang cara mengatasi pernikahan dini tersebut. Kita tidak boleh lalai. Kita harus selalu dalam pengawasan orang tua. Kita harus kemana juga harus izin orang tua dan arahan orang tua. Kemudian menjauhi pergaulan bebas, tidak berpacaran, tidak berdua-duaan, tidak sering nelpon-nelponan sama laki-laki. Ya, kemudian rajin belajar, berpikir positif. Kalau kita sudah berpikir positif, insya Allah apa yang kita lakukan akan berdampak positif. Kemudian berpikir terbuka, tidak menutup diri. Kita terbuka dengan orang yang kira-kira kita percaya. Pertama orang tua, kemudian teman dekat. Kemudian mendekatkan diri kepada agama. Ini item yang paling penting ya. Kemudian fokus dengan tujuan masa depan. Nah, ini aspek kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Ada 3 item, ya. Anak-anak bisa baca sendiri di dalam hati. Yang intinya seperti ini. Kalau orang tuanya berpendidikan, dia akan bisa mengatur anak-anaknya, akan mengatur rumah tangganya. Yang paling terpenting itu adalah kepala keluarga. Setelah itu ibu rumah tangga. Kenapa yang kedua ini sangat berperan? Ya, kalau yang kepala rumah tangga, dia akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Ibu ataupun istri akan menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya supaya anaknya bisa menjadi anak yang terdidik sampai besar dan bahkan anaknya tersebut berumah tangga juga. Seperti itu, ya. Nah, ini ada video, coba dilihat, diamati, kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab.
Anak itu dia jeram namanya. Namanya. Oh iya namanya. Anak tiga anak itu jeram. Oh namanya. Namanya. Oh namanya. Anak tiga jeram dulu. Oh ini rapi. Yo. Udah jadi. Ini bisa anak tiga dulu. Ada maksudnya. Gelara anak teh maksudku, anak teh garawana mejelas oros gelara ika gelara, kan kena berbuat guna ya. Ya, bukan ya. Ini begini. Ini benar juga. Aku nggak keliling dan jalan kuat ini. Cuma tidak ada pasak menerapkan. Aku latih, masa yang tidak oh, pinjaman dulu. Tak rumah kakakmu ke rumah tangga, ini kebiayaan. Udah lah ya aku menyembah, tiap lu kita meminjam ku ini di KKUP doang tuh kan aku kena dia ulah ada aku gak. Nantinya mak wanumi kutogo ke lapet kenia bukan ku ini anak darah ibu kedua mutan nantinya itu tuh merah ku mak jadi punai mak dau nantinya nanti bukan cara ibu jadi kan anak itu mak oleh aku kasih kecelakaan buka mereka kejadian di dosa kan kerja sekolah gara pengen kami ku dah bukan kerja agak metu mas kerja duri diri ya kepada anakku biara belanja biara perlu biara anaknya perlu buatnya jangan aneh anakku nggak terjadi besi luni kafe nggak kerja seharusnya kan besi luni rumah waktu be dalam rumah tangga dan kamu waktu be sekolah dan entah lo pani berdua lo pani jerah tapi terjadi be ada nih male resiko anak gue akan dikira lebih usia pernikahan dunia yang lama karena mau kerja waktu sekolah. Pernikahan ini enti sawah terjadi di Kabupaten Gayuwesi. Pernikahan ini kulo dampaknya terhadap masyarakat. Yang pertama terjadinya KDRT. Yang kedua banyaknya perceraian muda. Yang ketiga terganggunya kesehatan. Keempat, penelantaran anak. Stop pernikahan dini. Ya, sudah ya? Sudah melihat semua video tadi? Sudah. Nah, di sini kita akan diskusi bersama-sama, ya. Dari tayangan video tadi, apa saja pelajaran yang dapat kamu ambil? Ya, apa saja kira-kira? Saya baru Ya, Sartika dulu. tidak putus sekolah, Bu. Iya, tidak putus sekolah ya. Jangan Tunaina. Fokuskan dulu untuk sekolah, Bu. Iya, fokuskan dulu untuk sekolah. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, mendengarkan nasihat orang tua. mendengarkan nasihat orang tua. Ada lagi? Saya Bu, Ya, rajin belajar. rajin belajar. Ada lagi? Saya Bu, Ya, fokus dengan tujuan masa depan. fokus dengan tujuan masa depan. Luar biasa ya. Kemudian ada lagi? Ya, ada ya. Ada beberapa dari antara teman kamu menyampaikan fokus dengan tujuan masa depan, mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian ada beberapa tadi. Kemudian selanjutnya pesan positif
ini? Ada nggak di kampungnya atau di tetangganya atau di tetangga kampungnya, ada nggak kira-kira yang seperti kasus yang kita bahas hari ini? Ada, Bu. Ada nggak kira-kira? Ada, Bu. Ada ya. Kemudian coba kamu deskripsikan apa saja penyebab dari permasalahan tersebut. Penyebab dari pernikahan dini ya, tadi sudah kita bahas. Ada yang tahu penyebab dari pernikahan dini? Ada? Seperti berpacaran kan? Ada? Ya? Karena tidak mendengarkan nasihat kedua orang tua. Iya. Ada lagi? Ya? Selalu pulang malam. Iya. Bagus. Iya. Ada lagi? Ya? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Banyak sekali ya. Contoh apa? Penyebab permasalahan tersebut ya. Coba kamu simpulkan dampak negatif dari pernikahan dini. Dampak negatifnya ya. Ada yang bisa? Saya baru Ya? tidak tercapainya cita-cita yang saya inginkan. Ya. Ya. Konflik yang berujung perceraian, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Ya? Pernikahan yang tidak berkekuatan hukum. Iya. Bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya? Depresi berat. Depresi berat. Bagus. Ya? Siapa lagi? Ya? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Ada lagi? Ya? Putus sekolah. Putus sekolah. Ada lagi? Siapa tadi mau mau menyampaikan ini? Ada lagi? Oke, udah banyak ya. Udah banyak ya ininya dampaknya yang kita dengar dari kawan-kawan. Kemudian buatlah langkah-langkah kamu untuk menghindari pernikahan dini tersebut. Ayo, ada yang bisa? Ya? Mendekatkan diri kepada agama. Bagus, mendekatkan diri pada agama. Kemudian Mendengarkan nasihat orang tua. mendengarkan nasihat orang tua. Selanjutnya, ya, Menjauhi pergaulan bebas. menjauhi pergaulan bebas. Bagus. Berpikir positif. Berpikir positif. Ya, Saya ya. berpikir terbuka. Berpikir terbuka. Ada lagi? Saya Ya, rajin belajar. rajin belajar. Wow, banyak sekali ya langkah-langkah langkah-langkah untuk menghindari pernikahan dini ya. Banyak sekali ya. Kemudian coba kamu jelaskan kembali pemahaman kamu tentang pernikahan dini beserta dampaknya sebagai diri kamu sendiri. Ya. Coba kamu jelaskan kembali pemahaman kamu tentang pernikahan dini beserta dampaknya bagi dirimu sendiri. Ada yang bisa? Dari pertama awal tadi sudah tertata dengan rapi ya. Ininya sudah, pengetahuannya tentang pernikahan dini sudah, dampaknya sudah, ya. Coba kamu jelaskan kembali. Ada yang bisa? Jalan dulu ya. Pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum. Ya. Pernikahan ini dampak bagi saya adalah tidak tercapainya masa depan saya. Ya, bagus. Ada yang lain? Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pernikahan dini ya. Kita sudah mengetahui dampak dari pernikahan dini, cara mengatasinya. Kemudian untuk minggu ini, untuk hari ini kayaknya waktu kita juga sudah habis. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan layanan klasikal dengan tema yang berbeda, ya. Akan tetapi ibu akan membagikan LKPD dulu ke setiap peserta. Kamu akan menjawab di sini, kemudian mengumpulkan kembali ya.
Silakan. Jawab. Sudah dapat semua ya? Oke, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, sudah bisa dikumpulkan ke depan. Kumpul aja. Oke, sudah semua mengumpulkan? Ya. Dawir, ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita hari ini berkah. Berdoa di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.